Hanya Engkaulah Tuhan yang mampu memuaskan jiwa kami. Amin. Sebab hati kami terikat kepadamu ya Tuhan. Amin. Sebab hanya di dalam Engkau ada janji yang kekal. Amin. Sebab di dalam Engkau ada janji ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kami datang pada sore hari ini bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan rahmat-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan memperhatikan hidup kami. Engkau Tuhan memimpin kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami. Kami untuk memuji-muji Engkau pada sore hari ini. Kami rindu untuk menerima kebesaran dan keagungan firman Allah. Sebab itulah menjamin kami Tuhan terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua jemaat-jemaat-Mu. Mungkin ada yang datang dengan berbagai-bagai pencobaan, datang dengan sakit penyakit, datang dengan pergumulan, bahkan persoalan-persoalan hidup. Kami terlalu yakin ketika firman Allah disampaikan, maka Allah sendiri menjangkau kami, memberikan jawaban kepada kami melalui setiap firman Allah yang disampaikan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya segala kuasa-kuasa kegelapan, pekerjaan si iblis roh jahat yang mencoba-coba mengganggu konsentrasi kami, yang mencuri damai sejahtera kami usir, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Darah anak domba Allah memerciki kami sekaliannya, menguduskan hati kami, sehingga hati kami menjadi tempatnya firman Tuhan. Firman itu berkarya dengan dahsyat dan luar biasa, dan kami akan melihat betapa besarnya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Urapi juga hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman pengajaran ini. Mari urapi hamba-Mu secara khusus, secara kemampuan, bahkan juga secara kesehatan hamba-Mu terbatas. Tapi Engkau Tuhan tidak terbatas menolong hamba-Mu, memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Bukakanlah firman-Mu kepada kami, sebab itulah kebutuhan kami di menjelang zaman akhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan dalam perjalanan menuju kota Medan dan akan berangkat ke Siantar. Engkau menyertai hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam pelayanan menjadi saluran berkat. Firman semakin dibukakan rahasianya melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu melangkah, banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat firman pengajaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Salam sejahtera bagi kita sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita boleh ada di tempat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita dipersatukan dalam ibadah ini, supaya kita jemaat-jemaat Tuhan mendapat berkat yang besar. Itulah berkat rohani yang terutama. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, saya tadi diberi tugas untuk menyampaikan firman pengajaran ini ke tengah-tengah kita, supaya kita jemaat Tuhan juga semakin hari semakin mempersiapkan diri menjelang zaman akhir ini. Itu sebabnya dalam ibadah sore hari ini, saya mengambil tema dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Coba kita perhatikan saudara, ini salah satu
saudara nasihat dari firman Tuhan kepada ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu. Dan saya ambil saudaraku bagaimana firman yang disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Ini menjadi saudara topik kita pada sore hari ini, supaya kita jemaat-jemaat Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah, lebih sungguh-sungguh lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10 ini menjadi tema kita saudara pada sore hari ini, supaya kita jemaat Tuhan setia sampai mati. Amin. Coba kita bacakan bersama-sama ayat 10. 1, 2, 3 ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi tema kita sore hari ini. Saya ambil dari bahagian C-nya saudara. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ini salah satu nubuat firman Tuhan yang harus disampaikan Rasul Yohanes saudara kepada jemaat-jemaat. Di mana ketujuh jemaat yang ada dalam kitab Wahyu ini saudara mendapat anugerah Tuhan, mendapat kemurahan Tuhan, sekalipun saudara, kalau kita perhatikan saudara, ketika Rasul Yohanes ini saudara di Pulau Patmos banyak mengalami banyak penderitaan. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 ini saudara, Tuhan berkata, tuliskan kepada jemaat di Smyrna, ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, ini penekanan kepada jemaat di Smyrna. Dan ini juga menjadi penekanan firman Tuhan pada sore hari ini untuk kita semua. Amin. Supaya kita saudara, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita baca dari pembacaan firman Tuhan ini saudara, dalam firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna ini dikatakan jangan takut. Memang saudara, di akhir zaman ini pergumulan semakin meningkat. Karena firman Tuhan katakan saudara, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kenapa pergumulan meningkat saudara? Karena kasih kebanyakan orang itu saudara semakin dingin. Kalau saudara kita sekarang ini masih saling mengasihi, masih saling mengunjungi, masih saling berdoa satu dengan yang lain, sama katakan ini anugerah Tuhan. Amin. Apalagi saudara kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Maka firman Tuhan ini dikatakan di sini satu peringatan ini saudara. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sebelum penderitaan itu saudara kita alami, firman Tuhan sudah lebih dulu memberitahukannya kepada setiap hamba-hamba Tuhan.
Kalau dulu kepada Rasul Yohanes, saudara, disampaikan ini tentang akhir zaman. Sekarang ini melalui para hamba-hamba Tuhan. Ini satu peringatan, saudara, supaya kita setia sampai mati. Amin. Jadi sampai mati kita pun kita harus tetap setia, berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Kalau dikatakan setia itu, saudara, ini menyangkut kepada perjanjian. Menyangkut kepada perjanjian, saudara. Kalau kita suami istri, saya ambil satu contoh, saudara. Ketika kita dinikahkan, saudara, kita sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai akhir hidup kita, kita harus tetap setia. Amin. Baik sebagai suami, baik sebagai istri harus setia. Kalaupun kita mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan, harus setia. Suami setia mengasihi istrinya sampai seumur hidupnya. Amin. Istri setia tunduk kepada suaminya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kenapa kesetiaan ini ditekankan kepada jemaat di Smyrna? Kalau kita baca dari ayat 8, saudara, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Mereka adalah jemaat yang miskin, mereka jemaat yang susah. Sama dengan kita di zaman akhir ini, saudara, sedang diperhadapkan kepada kesusahan. Sedang diperhadapkan, saudara, kepada kemiskinan. Coba kita bayangkan, saudara, peperangan antara Rusia dengan Ukraina belum berakhir. Ini mengancam, saudara, pertumbuhan ekonomi di dunia. Ini bisa memicu akan terjadinya perang antar bangsa. Akan terjadi kesusahan-kesusahan. Akan terjadi kemiskinan nanti di mana-mana. Andai kata terjadi perang nuklir, saudara. Sekarang ini sedang ditakutkan, saudara. Kalau Rusia itu benar-benar, saudara, memakai nuklir untuk menghancurkan Ukraina. Ini dampaknya itu, saudara, bukan hanya kepada hal-hal yang lahiriah, sampai kepada hal-hal yang rohania. Jangankan perang, saudara, enggak perang pun karena kita dalam kemiskinan banyak yang murtad. Ketika dalam kesusahan banyak yang, saudaraku, lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa mengabaikan persekutuannya dengan Tuhan. Maka kepada jemaat di Smyrna ini dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka. Selalu mereka mengalami fitnahan. Coba sekarang ini, saudara, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, belum tentu, saudaraku, orang suka. Belum tentu orang-orang yang kasih berkata, puji Tuhan. Kita diperhadapkan kepada masa-masa yang sukar.
kepada kasih yang kebanyakan orang semakin dingin di akhir zaman ini. Kita tidak akan pernah luput dari namanya kesusahan. Bahkan fitnah. Selama kita saudara berpegang teguh kepada firman Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua, jangan takut. Amin. Jangan takut. Kesetiaan itu, saudara kasih, itu adalah antara perjanjian kita dengan Tuhan. Harus kita percayai dengan sungguh-sungguh. Arti setia itu adalah berpegang teguh kepada setiap janji Tuhan. Sekalipun kita harus melewati banyak kesusahan, melewati banyak penderitaan, tapi kita harus berkata, Tuhan, aku percaya setiap janji firman-Mu akan digenapi. Haleluya. Setiap firman Tuhan akan digenapi. Ini menjadi perhatian kita sekarang, saudara. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan di zaman akhir ini, saudara, kita sedang dipersiapkan, kita sedang diperhadapkan, saudara, ke masa-masa yang sukar. Tapi kita bersyukur kalau pada sore hari ini firman Tuhan akan meneguhkan kita semua. Amin. Haleluya. Firman Tuhan akan menguatkan kita sehingga kita tidak takut menghadapi sekalipun saudara yang kasih kesusahan dan kemiskinan datang. Saudara, kita bersyukur buat firman pengajaran yang selalu menggembalakan kita, yang selalu menasehati kita di hari-hari terakhir ini. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah dunia sekarang ini, firman pengajaran ini yang memberikan kita kekuatan untuk kita berkemenangan. Andai kata tidak ada firman pengajaran ini, mungkin kita sudah takut, sudah bimbang. Mungkin ada yang putus asa. Tapi kita bersyukur, saudara, buat firman pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita, meneguhkan iman kita, menguatkan pengharapan kita untuk tetap mempercayai setiap firman Tuhan. Amin. Maka Tuhan tampil kepada jemaat di Smyrna itu, saudara. Dari ayat 8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Tuhan tampil, saudara, sebagai yang awal dan yang akhir. Untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita di zaman akhir ini. Ingatlah bahwa Tuhan kita itu pencipta alam semesta. Haleluya. Ketika Dia menciptakan alam semesta, semua mendatangkan kebaikan. Tuhan mau mengingatkan kepada kita sore hari ini, maksud dan tujuan Tuhan memperingatkan kita adalah mendatangkan kebaikan. Amin. Supaya kita jangan putus asa ketika kita mengalami kesusahan. Supaya kita jangan putus asa ketika saudara kasih ekonomi kita, saudara kasih hancur. Karena seizin Tuhan terjadi, saudara. Supaya kita tetap setia dalam suka maupun dalam duka. Tuhan mau, saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan itu, saudara, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ingatlah, saudara, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini semua baik.
Tapi siapakah yang membuat permasalahan, saudara? Siapakah yang membuat bumi menjadi terkutuk? Itu iblis. Karena Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan tampilkan saudara kepada jemaat di Simirna. Inilah firman yang dari awal dan yang akhir. Tuhan mau menunjukkan kepada kita dari awal pengikutan kita sampai akhirnya Tuhan selalu menepati setiap janjinya kepada kita. Amin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Maka saudara, ketika kita diberkati di gereja suami istri, saudara, kita sedang diikat dalam perjanjian kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi kepada kita semua saudara, bahwa suami itu terikat kepada istri sampai masa hidup kita. Suami harus mengasihi istri seperti dirinya sendiri selama hidup kita. Gak ada yang amin ini bapak-bapak. Amin. Belajar loh saudara, mengasihi istri seperti diri kita seumur hidup kita. Bagaimana kalau istri kita sedang dalam kesusahan? Bisakah kita mengasihi? Bagaimana ketika istri kita, saudaraku, sedang sakit? Bisakah kita mencintainya dengan setulus hati? Apalagi saudara, ketika kita sudah menjadi tua, apakah suami masih mengasihi istri di masa tuanya? Ini perenungan bagi kita saudara, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gak bisa kita mengelak dari hal-hal ini saudara. Ini sudah menjadi ketentuan Tuhan. Jangan waktu kita muda kita berkata I love you. Waktu kita muda saudara sedikit-sedikit bagaimana sayang. Sudah tua, itu dia rumah tami. Waduh saudara. Saya melihat ini saudara jauh sebelum saya menerima pengajaran ini. Di daerah kampung kami sana, saudara, memang begitulah cara orang-orang kita. Namanya orang Kristen, saudara, tapi masih begitulah, saudara. Gak pernah dia memanggil mami, gak pernah memanggil papi. Hei. Kadang-kadang, saudara, nama anaknya disebut Bapak Nisianu, Omak Nisianu, katanya, saudara. Jarang kita melihat orang Batak itu, saudara, orang Kristen itu memiliki, saudaraku, hubungan suami istri yang mesra. Kadang-kadang jalan seperti orang sedang berpramuka, saudara. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Sekarang ininya banyak orang Kristen, saudara, terutama orang Batak, menggandeng suaminya. Menggandeng istrinya. Kalau dulu jarang itu, saudara. Di gereja kami yang lama saudara, beda tempatnya bapak-bapak, beda tempatnya ibu-ibu. Kenapa dibuat begitu saudara? Karena waktu pergi ke gereja, jarang mereka bergandengan. Kadang udah pergi setengah jam satu suaminya, istrinya mengikut di belakang. Gak pernah pergi bersama-sama. Mereka tidak menikmati betapa mesranya hidup bersama dengan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita pada sore hari ini, saudara. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Mau mendapatkan mahkota kehidupan, saudara? Setia sampai mati. Apapun yang terjadi, setialah sebagai suami.
Setialah sebagai istri. Bagaimana ketundukan kepada suamimu? Jangan anggap remeh. Tidak tunduk kepada suami, iblis mengambil kesempatan. Jangan anggap remeh sama katakan suami istri tidak hidup dalam kemesraan, iblis mengambil kesempatan. Maka tidak heran saudara, banyak nikah-nikah sekarang yang hancur. Istri hancur. Jatuh ke perzinahan. Zaman sekarang ini saudaraku, udah banyak orang gak malu lagi saudara. Kenapa saudara? Karena tidak mengingat perjanjiannya dengan Tuhan. Tidak mengingat perjanjiannya dengan suaminya, dengan istrinya di hadapan Tuhan. Coba kalau kita ingat saudara, ketika pendeta membacakan saudara, apakah saudara bersedia menerima istrimu satu-satunya? Kita menyambutnya dengan berkata, aku bersedia. Ketika kepada istri dikatakan kepada perempuan, apakah engkau bersedia mengikut suamimu dalam suka maupun dalam duka? Aku bersedia. Tapi kenapa banyak yang hancur, saudara? Karena ada kesempatan bagi iblis. Ada kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan rumah tangga. Tapi sore hari ini kita sedang diingatkan oleh Tuhan supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saya tidak sengaja saudaraku menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi saya minta kepada Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya, Tuhan, apakah yang akan kusampaikan kepada jemaat-Mu? Karena ini juga menjadi kebutuhanku pribadi, saudara. Kebutuhan nikah rumah tanggaku. Kadang-kadang jujur, saudara. Ketika kita suami istri lihat-lihatan kan saudaraku nampak keriputnya. Sudah tua kan saudara. Dulu kalau dibandingkan dengan dulu saudara beda kan. Kalau dulu masih kencang itu pipinya kan. Sekarang udah mulai keriput. Kadang-kadang ada hitam di sininya saudara. Kita sendiri aja sebagai suami saudara. Kami sebagai hamba Tuhan lihat gini begini saudara. Ini gak bisa dipungkiri, saudara. Gak bisa dipungkiri. Masalah umur, waktu menentukan, saudara. Maka firman Tuhan sore hari dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Aminkan dulu firman ini. Haleluya. Anak-anak aminkan firman Tuhan ini. Haleluya. Setia sampai mati. Tuhan tampil berkata, aku yang awal dan yang akhir. Tuhan tidak pernah rancangkan rancangan kecelakaan, tidak saudara. Tapi siapa yang mengambil kesempatan menghancurkan kehidupan itu saudara adalah iblis. Maka kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, tetaplah setia kepada perjanjianmu kepada Tuhan. Amin. Ikatan perjanjian itu adalah kuat saudara, mengikat kita. Kalau itu yang kita ingat saudara, kita bisa menerima kelemahan istri kita. Kita bisa menerima kelemahan suami kita. Bisa saling menerima, saudara.
Ya saya nggak mau muluk-muluk saudara menyampaikan ini, tapi saya mau sejujur-jujurnya. Om Han sering sekali sampaikan saudara dalam gerak pengajaran mempelai Alkitabiah di Batu Malang. Saya mau menyampaikan ini sejujur-jujurnya. Jadi setiap kami juga yang menerima firman pengajaran juga dari sana, kami mau belajar sejujur-jujurnya. Amin. Artinya saudara, bukan hanya kepada saudara, tapi kepada kami juga yang memberitakannya. Saya katakan, Tuhan tolong saya. Mampukan saya Tuhan berpegang teguh kepada setiap janji-Mu. Apa yang sudah kuberikan perjanjian kepadamu Tuhan, tolong saya. Supaya kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Maka Tuhan katakan di sini saudara kepada jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Sampai disampaikan yang telah mati dan hidup kembali. Kenapa ini ditekankan kepada jemaat di Smyrna? Yang telah mati hidup kembali. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu saudara, untuk mendapatkan kemuliaan yang kekal itu harus melewati kematian. Yesus mati dulu baru dia dipermuliakan. Dengan kata lain saudara, kita tidak akan terlepas yang namanya dari kesusahan. Tapi kita harus bangkit, amin. Bangkit dan menang. Gak terlepas kita dari kesusahan dan penderitaan saudara. Tapi kita harus berkemenangan. Tuhan mau katakan kepada jemaat di Smyrna, Tuhan itu matinya hanya 3 hari loh saudara. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Ingat saudara, jangan takut menghadapi penderitaan dan kesusahan. Hanya sebentar saja, amin. Haleluya. Selanjutnya kita akan menerima kemuliaan sampai selama-lamanya. Asal kita tetap setia, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Amin. Saya mau katakan Tuhan itu Tuhan yang setia saudara. Sekalipun kita yang hadir ini enggak setia, tapi Tuhan itu setia. Dia akan genapi firman-Nya. Mungkin saudara akan berangkat dari tempat ini, mungkin meninggalkan penggembalaan. Saya mau katakan, Tuhan tetap setia kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada firman-Nya. Amin. Rebut saudaraku berkat yang luar biasa ini. Mahkota kehidupan ini saudara. Kadang begitu saudara, kadang orang berkata, aku mau tinggalkan gereja itu. Rugi sendiri saudara. Kita tinggalkan tempat penggembalaan. Rugi sendiri. Tuhan tetap setia di dalam janjinya. Kepada siapa janji itu? Kepada orang yang setia. Coba kita perhatikan saudara. Saya mau perlihatkan kepada kita jemaat Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Amin. Haleluya. Coba dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ketiga. Ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua dari ayat yang ke-5 saja sampai dengan ayat 6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah.
sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kalau kita selalu berpegang kepada pengharapan, berpegang kepada kepercayaan kita, saya mau katakan, maka berkat mahkota kehidupan itu akan diberikan kepada kita. Sebab Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Saudara, dari ayat firman ini jelas saudara, bahwa Kristus itu setia. Ayat yang ke-6 saya bacakan saudara. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi saudara, orang yang setia itu sungguh-sungguh berpegang. Sungguh-sungguh saudaraku kasih memiliki pengharapan yang dimegahkan. Sekalipun pengharapan itu belum kita lihat, tapi kita sudah megahkan. Aku percaya aku mendapat mahkota kehidupan. Aku percaya aku akan masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya. Walaupun kita belum pergi ke sana, saudara, tapi kita sudah punya pengharapan. Seakan-akan sudah kita terima itu, saudara yang kasih, sorga itu. Suasana sorga itu sudah ada di dalam hati kita. Sudah ada di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita mengalami banyak persoalan, kita tidak menjadi kecewa. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga, saudara kekasih, kita tidak menjadi orang yang lemah, tapi kita berkata, Tuhan, aku percaya Engkau memberikan kemenangan bagiku. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berpeganglah kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Sebab Dia, Kristus yang setia itu adalah sebagai kepala. Kalau dikatakan dia sebagai kepala, saudara, dia sudah mengalahkan musuh yang terakhir, itulah maut. Maka dia adalah kepala dari segala yang ada. Dia kepala dari segala sesuatu. Tidak ada yang melebihi Tuhan, saudara. Tidak ada yang melebihi kuasanya. Makanya jangan takut menghadapi persoalan apapun. Katakan, Tuhan, ini seizin-Mu terjadi. Aku percaya di balik ini kemuliaan yang besar sedang Engkau sediakan. Amin. Haleluya. Ada kemuliaan yang besar Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kalaupun sekarang saudara ekonomi masih terpuruk, mungkin ada persoalan demi persoalan datang menghadang perjalanan kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya tepat pada waktunya Engkau memberikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Ada kemenangan sebab Kristus ada mengepalai kita, jemaatnya. Amin. Kalau kita dikepalai orang yang berkuasa, saudara, siapa yang menjadi lawan kita? Gak ada yang bisa melawan, saudara. Ada yang memfitnah Tuhan sebagai kepala yang menjadi lawannya. Ada yang meremehkan Tuhan sebagai kepala yang keberatan, saudara. Sebab dia yang mengepalai jemaatnya. Dia setia kepada firman yang disampaikan di tengah-tengah kita. Haleluya. Percayakah saudara dengan firman Tuhan? Kita adalah umatnya.
yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas dia membeli kita, saudara. Bukan dengan perak, tapi dengan nyawanya sendiri. Yang paling berharga dia berikan untuk kita, saudara. Ini janji Tuhan, saudara. Yang paling berharga daripada Tuhan dia berikan. Karena itu yang bisa membasuh kita dari segala dosa-dosa kita. Emas dan perak itu enggak bisa menebus kita, menyucikan kita dari segala dosa. Jabatan yang tinggi tidak bisa menyucikan kita dari segala dosa. Tapi darah Yesus bisa menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ketika kita berkata kepada Tuhan, ini kelemahanku Tuhan, ini dosaku Tuhan, pasti Tuhan pulihkan kita. Pasti Tuhan pulihkan, saudara. Ada dua hal yang saya mau sampaikan di sini, saudara. Kalau kita mau berpegang teguh kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, saudara. Untuk kita hidup setia. Untuk kita meraih mahkota kehidupan itu. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki iman percaya. Percaya kita itu adalah percaya yang disertai dengan tindakan, dengan perbuatan. Gak cukup kita percaya kepada Tuhan itu satu-satunya Allah. Gak cukup, saudara. Iblis juga percaya kepada Tuhan, dia adalah satu-satunya Allah. Iman yang disertai dengan tindakan, dengan perbuatan, itulah yang diinginkan Tuhan. Itu yang diperhitungkan Tuhan, saudara. Gak cukup kita berkata Tuhan itu berkuasa, gak cukup, harus ada tindakan datang kepada Tuhan. Ada tindakan untuk melakukan firman Tuhan, ada tindakan untuk berubah. Amin. Ada tindakannya, saudara. Kalau tentang dengan kuasa, saya mau katakan Allah itu luar biasa. Tapi supaya sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang luar biasa itu bagaimana? Ketika kita bersedia merendahkan diri, percaya kepada Tuhan, harus disertai dengan tindakan dan perbuatan kita. Ini Tuhan seluruh hidupku. Sebagai suami kita katakan, inilah hidupku Tuhan. Aku mau mengasihi istriku seperti diriku sendiri. Aku mau bersedia Tuhan mengasihi istriku dengan setulus-tulusnya. Sebagai istri aku mau tunduk kepada suamiku seperti kepada Tuhan. Harus ada tindakan, saudara. Lakukan. Langsung dipraktekkan, saudara. Nanti di rumah langsung dipraktekkan suami istri. Amin. Haleluya. Ketika dalam persoalan, kuatkan istrimu, kuatkan suamimu. Jangan langsung saudaraku kasih direpetin lagi, saudara. Disitulah iblis nanti mengambil kesempatan. Saya, Bapak Ibu Saudara, ketika saya dalam keadaan sakit, di rumah sakit selama 2 minggu, saudara, saya lebih merasakan kasih Tuhan itu, saudara. Betul memang yang dibilang Rasul Paulus itu, justru dalam kelemahanlah kuasa Allah nyata di tengah-tengah kita. Ketika kita sakit, saudara, kita langsung menyerah kepada Tuhan. Hanya Engkau-Lah yang mampu memberikan aku kesehatan. Engkau yang mampu memulihkanku, Tuhan.
Ketika saya waktu itu saudaraku divonis harus dioperasi. Saya melihat istri saya saudaraku, dia menangis. Dia berdoa kepada Tuhan. Di situ saya semakin diyakinkan saudara. Bahwa ikatan kasih itu saudara. Itu sungguh luar biasa. Untuk menguatkan suami istri dalam menghadapi setiap persoalan. Dia sengaja saudaraku tidak bekerja. Pada waktu itu saudara, dia permisi dari pekerjaannya untuk merawat saya. Saya melihat saudaraku betapa besarnya. Kalau bukan karena kasih Kristus, mungkin dia bekerja. Tapi saudara, karena kita sudah digarap dan dikerjakan dengan firman Tuhan. Kita sudah menjadi satu tubuh suami istri. Kita sudah merasakan bagaimana yang dia rasakan. Bagaimana saya rasakan, begitu juga dia rasakan saudara. Sering sekali dia katakan kepada saya, Pak, kuat Pak. Percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan sembuhkan. Selalu diingatkan makan obat. Selalu saudaraku disuapin ketika mau makan saudara. Padahal saudara kalau saya nilai dari diri saya sendiri. Ya, begitu juga istriku ini juga mengasihi saya luar biasa. Saya orangnya agak emosi saudara. Gak bisa saya lihat yang lambat. Kalau di rumah itu kalau lambat, aduh saudara. Sering marah. Tapi ketika saya sakit, saudara saya sadari semua. Tuhan terima kasih, ini pelajaran yang besar bagi saya. Saya belajar saudara untuk mengikuti arahan Tuhan. Gak mau lagi saudaraku emosi karena terlambat. Coba saudara sejujur-jujurnya kita sebagai suami, sebagai istri. Banyak karakter-karakter kita saudara gak sama semuanya. Tapi sejujur-jujurnya ini saya sampaikan di tengah-tengah kita. Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia pulihkan kesehatan ini, dia sembuhkan saudara. Istri saya bilang saudara, dia katakan, Tuhan itu benar-benar sebagai kepala di tengah-tengah kita. Yang mampu diandalkan. Saya bersyukur saudara digarap dan dikerjakan dengan firman pengajaran ini. Saya juga percaya jemaat-jemaat Tuhan yang digembalakan di GBI Alpha Omega Tanjung Uban ini, semua sudah digarap kerjakan dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Gak ada lagi yang menyesal. Gak ada lagi saudara yang kasih yang menyalahkan. Tapi bisa menerima semua keadaan dan berkata, Tuhan terima kasih. Keadaan ini mengajar kami untuk kami berpegang teguh kepada firman-Mu. Pegang saudara firman Tuhan ini. Pegang saudara bahwa Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan yang setia. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang setia dalam setiap janji-janjinya. Makanya saudara saya tekankan kepada kita pada hari ini yang pertama, percaya yang benar itu adalah percaya yang didasari dengan tindakan. Kalau Yakobus pasal 2 ayat 19 saudara, iblis juga percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah, percaya dia saudara. Tapi dia tidak mau sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tidak mau menaklukkan diri kepada Tuhan. Kalau kita lihat saudara dalam kitab Yakobus, coba sebentar saudara. Yakobus pasal 2 ayat 19 saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tapi mereka, iblis itu tidak pernah takluk kepada Tuhan. Dia selalu mencobai Tuhan. Selalu mencobai Tuhan. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap, saudara. Iman percaya bahwa Tuhan satu-satunya Allah itu tidak cukup. Tapi harus disertai dengan perbuatan. Dalam kitab Yakobus, saudara. Yakobus pasal yang pertama, coba kita lihat, saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 sampai ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita semua, saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi saudara, Tuhan mau kepercayaan kita itu disertai dengan tindakan. Ketika kita percaya, kita lakukan firman Tuhan. Amin. Ketika kita percaya, kita praktekkan firman Tuhan. Kalau tidak dikatakan, saudara, kalau kita hanya sebatas pendengar, berarti kita menipu diri kita sendiri. Dengan kata lain, berpura-pura. Pura-pura Kristen. Pura-pura beribadah. Coba kalau kita, saudara, firman Tuhan katakan, berikanlah 1/10 dari apa yang engkau miliki. Langsung saudaraku praktekkan firman Tuhan. Jangan komentar dulu, saudara. Lakukan 1/10 milik Tuhan. Misalkan saudara kalau ada anak ayam 10, katakan ini satu Tuhan milikmu. Haleluya. Kalau di kampung-kampung, saudara, saya mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang di kampung-kampung itu, saudara. Jemaat-jemaat yang mereka layani ada yang melakukan demikian. Ketika dia, saudaraku, beternak B2, ada anaknya, sudah langsung persembahkan kepada gembalanya. Itulah dikatakan generasi percaya yang didasari dengan tindakan. Enggak pura-pura. Kita sudah tahu, saudaraku, 1/10 milik Tuhan kita tidak lakukan. Apa dikatakan firman Tuhan tadi, saudara? Menipu diri sendiri. Kalau penipu itu masuk surga enggak kira-kira, saudara? Enggak ada penipu masuk surga, amin. Menipu diri sendiri. Makanya kalau ada suami enggak mengasihi istri, ingatlah, saudara, penipu. Kalau ada istri tidak tunduk kepada suami, penipu. Saudara, ini harus saya sampaikan ini di tengah-tengah kita. Firman pengajaran ini memang bagaikan pedang yang tajam, saudara. Ketika disampaikan di tengah-tengah kita, saudara. Ketika kita merelakan hati kita, Roh Kudus akan memberikan kita kesanggupan melakukannya. Amin. Tapi kalau kita enggak merelakan, saudara, bertahan, itu kan kata pendeta. Perpuluhan itu bukan kata pendeta, saudara. Tunduk kepada suami itu bukan kata pendeta. Mengasihi istri itu bukan kata pendeta, tapi itu kata firman Tuhan. Kalau mau mendapat mahkota kehidupan, lakukanlah dengan setia. Amin.
Haleluya. Haleluya. Abraham itu saudara menjadi bapak orang percaya itu bukan sembarangan. Abraham itu digelari sebagai bapak orang percaya karena dia benar-benar berbuat, melakukan tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau menjadi bapak banyak bangsa. Tapi ketika Ishak lahir, saudara, Tuhan minta dipersembahkan. Apakah Abraham itu komentar? Tidak, saudara. Apakah Abraham itu menunda-nunda waktu? Tidak, saudara. Dia persembahkan Ishak. Dia bawa Ishak, saudara, ke Gunung Moria. Dia bawa kayu, dia bawa Ishak, saudara. Nanti saudara baca nanti dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, saudara. Bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak. Karena dia mau menurut firman Tuhan. Karena dia mau meraih semua berkat-berkat rohani yang disediakan Tuhan. Dia lakukan. Dia bawa saudaraku Ishak bersama dengan pembantunya. Di tengah jalan Ishak berkata, manakah domba yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Masih bertanya-tanya lagi saudaraku kasih. Ishak kepada Abraham, mana domba yang harus dipersembahkan? Apa kata Abraham, saudara? Tuhan yang menyediakan. Yakin betul Abraham itu kepada janji Tuhan. Dia menjadi bapak yang besar. Menjadi bapak bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat. Kalau menjadi berkat, saudara kekasih, kenapa dia harus mempersembahkan anaknya? Dia tidak pakai pikirannya, saudara. Menanggapi firman Tuhan itu dikatakan, amin Tuhan. Dia lakukan. Ketika saudara sudah tiba di Gunung Moria, dibuatlah api, didirikan mezbah saudara oleh Abraham. Lalu saudara yang kasih, diikat Ishak sebagai korban. Ketika Abraham mengangkat pedangnya, saudara, dia harus menghunus pedangnya. Ketika dia mau menebas anaknya, Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Sampai segitunya saudara melakukan firman Tuhan. Jangan kurang-kurangi firman Tuhan, amin. Jangan di-stel-stel firman Tuhan, jangan. Kalau dikatakan suami harus mengasihi, mengasihi. Kalau dikatakan tunduk-tunduk, saudara. Jangan hanya di bulan muda tunduk, saudara. Bulan tua sudah mulai. Jangan, saudara. Amin. Tunduk itu saudara tidak memandang waktu. Kapanpun kita harus tunduk. Kapanpun kita harus mengasihi. Kapanpun kita harus takut akan Tuhan. Dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, kita harus takut akan Tuhan. Amin. Jangan karena kita dilihat orang baru kayak pura-pura sungguh-sungguh, saudara. Abraham tidak, saudara. Abraham itu saudara sampai dia angkat pedangnya. Dia angkat pedangnya, saudara. Maka Tuhan berkata kepada Abraham, saudara. Abraham, Abraham. Jangan kau apa-apakan. Aku sudah tahu isi hatimu. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, disitulah Tuhan tahu isi hati kita.
Benarkah kita orang yang mengasihi Tuhan? Ataukah kita orang yang berpura-pura mengasihi? Dijauhkan Tuhan dari hidup kita yang berpura-pura. Amin. Saya melihat semua jemaat-jemaat Tuhan yang digembalakan di tempat ini. Terus hari demi hari kita ditingkatkan Tuhan. Kalau saya lihat dari gereja yang lama sampai ke gereja yang ini, saudara, lambat laun kita disaring. Kalau kita setia sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Coba lihat saudara yang dulunya begitu berapi-api melayani, mengatur pelayanan. Saudara, tapi tidak bisa mengikuti gerak firman pengajaran ini. Kiranya Tuhan menolong mereka semua. Amin. Haleluya. Menginsapkan mereka di hari-hari yang akan datang. Jangan sampai mereka berpura-pura. Kita pun jangan sampai kita berpura-pura, saudara, melakukan firman Tuhan. Hunus pedangmu seperti Abraham itu, saudara. Luar biasa Abraham itu, saudara, melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11. Kenapa berani saudara yang kasih Abraham itu mengkorbankan Ishak anaknya itu, saudara, anak janji itu. Karena dia tahu Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Amin. Dia percaya dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kemenangan. Haleluya. Kemenangan yang luar biasa itu dalam kuasa kebangkitannya. Abraham itu percaya Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Nanti saudara baca dalam kitab Ibrani pasal 11. Di sana diceritakan bagaimana Abraham itu, saudara. Sampai dia, saudara kasih, menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Bayangkan saudara, Abraham saja sudah menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Allah. Sudah beribu tahun saudara sampai sekarang ini. Tapi kita yang hidup di zaman akhir ini kita bersyukur. Dengan firman pengajaran mempelai Alkitabiah ini, kita semakin ditingkatkan Tuhan, kepercayaan kita, pengertian kita. Amin. Sehingga kita dapat berkata kepada Tuhan, Engkaulah satu-satunya kepala yang berkuasa atas hidupku, Tuhan. Yang kedua saya mau katakan saudara, tadi yang pertama kita harus percaya yang dibuktikan dengan perbuatan. Yang kedua saya mau katakan saudara, untuk kita meraih mahkota kehidupan itu, untuk kita tetap setia sampai mati, kita harus memiliki pengharapan yang kuat. Pengharapan yang kuat itu saudara adalah sekalipun kita belum melihat apa yang kita harapkan sekarang ini, tapi percayalah Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Tuhan akan menyediakannya. Percayalah saudara. Kalaupun kita menghadapi persoalan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, hanya di dalam Engkau jiwaku tentram. Hanya di dalam Engkau jiwaku tenang, Tuhan. Gak gelisah ketika kita sakit, tidak gelisah ketika ekonomi kita berkurang, tidak gelisah ketika datang cacian maki dari orang-orang, mungkin dari keluarga. Gak gelisah, gak takut, tapi kita berkata, Tuhan terpujilah namamu. Engkau sudah lebih dulu menanggung semua penderitaan itu, Tuhan. Saya mau katakan saudara, pengharapan yang kuat itu bagaikan sau. Saudara tahu sau, saudara, jangkar itu, saudara, jangkar kapal itu, saudara, ketika dia dijatuhkan ke laut,
dia sampai kepada batu karang, saudara. Ketika sudah menyangkut di batu karang itu, saudara, sebesar apapun derasnya arus air itu, kapal itu tidak akan hanyut. Sebagaimanapun gelombang itu tingginya, saudaraku, tidak terhempas kapal itu karena dia jangkarnya itu sampai ke batu karang. Itu gambaran Kristus. Ketika kita berpegang kepada firman-Nya, Tuhan pasti bela firman-Nya. Amin. Ketika kita berpegang kepada firman-Nya, maka firman itu jadi dengan perkataan-perkataan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan saudara, semua jadi, saudara. Gak pernah saudara kasih setengah jadi, gak pernah. Pernah saya sampaikan saudaraku di gereja kita di Baloi. Ketika Tuhan menciptakan segala isinya, termasuk manusia, saudara. Dia ciptakan dengan firman-Nya. Semua jadi, saudara. Gak ada yang setengah jadi. Sampai saya katakan waktu itu, saudara. Tidak ada, saudaraku, dijadikan Tuhan itu saudara yang kasih banci. Setengah laki-laki, setengah perempuan. Gak pernah itu, saudara. Itu terjadi karena keinginan manusia. Itu terjadi semua karena dia saudara kasih tidak melakukan firman Tuhan. Semua baik, saudara. Amin. Baik gak saudara diciptakan Tuhan ketika menjadikan terang, cakrawala. Menjadikan planet-planet itu, saudara, tidak ada yang bertabrakan, saudara. Semua baik. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menjadikannya dengan firman Tuhan. Maka ketika kita memiliki pengharapan yang kuat, saya mau katakan saudara berpegang kepada firman Tuhan, maka jadilah kehendak Tuhan. Haleluya. Bukan kehendak kita lagi yang jadi, saudara. Makanya jangan khawatir tentang hidup ini. Katakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Bahkan mendoakan orang pun juga, saudara, jangan takut. Katakan, sesuai dengan firman-Mu berkata, orang percaya menumpangkan tangan bagi yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Berani enggak, saudara? Harus berani, saudara. Jangan sedikit-sedikit cari pendeta. Jangan sedikit-sedikit, saudaraku, cari penatua, hamba-hamba Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Bukan saudara yang berkuasa, tapi perkataan Tuhan itu punya kuasa. Amin. Katakan dalam nama Yesus, engkau disembuhkan. Engkau dilepaskan. Saya ketika saudara terjun dalam pelayanan ini, saudara, saya diberikan keberanian, saudara. Bukan kita lebih dari orang lain, enggak, saudara. Kita diberikan keberanian percaya. Yang kita andalkan itu bukan tangan kita ini, saudara. Bukan. Yang kita andalkan nama Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya mau katakan saudara yang kasih, yang kedua adalah pengharapan itu bagi sau yang kuat. Coba kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Haleluya. Ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilaburkan sampai ke belakang tabir. Ingat saudara yang kasih, sampai ke belakang tabir, sampai bertemu dengan Tuhan sebagai mempelai laki-laki sorga. Pengharapan itu akan membawa kita, amin. Karena apa? Karena kita percaya kepada setiap firman Tuhan. Makanya bagi jemaat-jemaat Tuhan,
Dalam situasi apapun saudara, kalau ada orang yang minta tolong didoakan, doakan saudara. Amin. Kepada kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Ada nama Yesus, andalkan saja nama Yesus. Dia mampu kok menyembuhkan, dia mampu melepaskan. Andalkan nama Tuhan. Pengharapan itu bagikan saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sampai kita dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sampai kita bertemu muka nanti dengan Tuhan. Pengharapan itu semakin dikuatkan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita mempercayai setiap firman Tuhan. Makanya Abraham itu saudara, sungguh-sungguh luar biasa menjadi bapak orang percaya. Sekalipun dia belum melihat, tapi dia percaya Tuhan menyediakan. Ketika Tuhan katakan, jangan kamu apa-apakan, saudara, kepada Abraham. Abraham melihat saudara, ada saudara yang kasih kambing domba yang menjadi korban pengganti Ishak, saudara. Ada disediakan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, punya pengharapan yang kuat, Tuhan tidak akan permalukan kita. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara enggak dipermalukan kita. Kita sebagai suami istri tidak akan dipermalukan Tuhan kalau kita punya pengharapan yang kuat. Anak-anak kita pasti ditolong Tuhan. Anak-anak kita pasti mengikuti jejaknya Tuhan. Mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Pengharapan itu saudara. Walaupun saudara kasih belum kita lihat. Tapi kita percaya. Firman yang kita sanjung tinggi itu. Dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Haleluya. Itu sebabnya pada yang terakhir saudara saya mau sampaikan di tengah-tengah kita. Orang yang setia itu, orang yang sungguh-sungguh punya pengharapan itu saudara kasih adalah orang yang berani menanggung resiko. Dia tidak takut bahaya. Dia tidak takut diejek. Dia tidak takut saudara kasih dihina, dikucilkan. Karena dia berkata, Tuhan engkau sebagai kepala ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Coba kita lihat saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat saudara. 2 Korintus pasal yang keempat. Coba kita perhatikan firman Tuhan ini. Haleluya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai ayat 18. Sama-sama kita bacakan firman Tuhan ini. Biar kita jemaat-jemaat Tuhan tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Tetap mempercayai setiap kata daripada firman Allah berkuasa. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ayat 16 sampai dengan ayat 17. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Kalaupun kita menderita saudara, ada disediakan Tuhan, melebihi penderitaan itu, ada kemuliaan yang besar disediakan Tuhan. Haleluya. Makanya jangan takut melakukan firman Tuhan. Jangan takut mengembalikan milik Tuhan, saudara. Jangan takut mempersembahkan hartamu untuk Tuhan. Jangan takut mempersembahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Apalagi kalau dia minta menjadi hamba Tuhan, dukung. Amin. Jangan saudaraku dihalang-halangi. Kalau dia mau menjadi hamba Tuhan, saudara semakin dorong saudara.
Kalau sudah dia minta menjadi hamba Tuhan, itu saudara, itu panggilan Tuhan. Saya kepada anak saya yang paling besar saya katakan, "Bang, kamu mau jadi hamba Tuhan ya?" Enggak lah Pak, katanya saudara. Padahal saya rindu saudara dia menjadi hamba Tuhan. Dia enggak mau jadi hamba Tuhan. Waktu itu saudaraku lama dia dapat kerja. Mungkin gara-gara itulah kau bang enggak dapat kerja. Mungkin mau jadi hamba Tuhan, saya bilang saudara. Saya putar sedikit saudara. Tapi dia enggak mau jadi hamba Tuhan saudara. Saya mau kerja Pak katanya. Tapi saya ingatkan kalau kau bekerja harus melayani Tuhan. Puji Tuhan saudara, dia dulunya sempat main musik saudara di gereja kita di Baloi. Saya bersyukur sama Tuhan bisa dia melayani Tuhan. Tapi kalau ada anak-anak kita mau menjadi hamba Tuhan saudara, jangan dihalang-halangi. Itu panggilan khusus saudara. Panggilan khusus itu jangan dihalang-halangi. Mungkin dia mau dipakai Tuhan bagaikan Bapak Abraham, saudara, menjadi berkat. Coba kalau saudara yang kasih anak-anak kita ini, mulai dari kecilnya sudah menerima pengajaran, mau jadi hamba Tuhan lagi saudara. Ketika dia mau digembleng dalam firman pengajaran ini menjadi hamba Tuhan, saya percaya saudara, pasti dipakai Tuhan menyampaikan sampai ke ujung bumi. Lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan. Kenapa saudara? Karena generasi yang ketiga, generasi yang keempat ini saudara, sudah banyak yang mendukung, yang sudah banyak mendoakan. Kami dari keluarga kami saudara, menjadi hamba Tuhan itu dari keluarga besar, dari opung saya, dari bapak saya, mama saya saudara. Hanya beberapa orang jadi hamba Tuhan. Paling 1-3 orang ya saudara. Memang melayani, ada yang sintua, ada yang porhangir saudara. Melayani, tapi yang menjadi hamba Tuhan itu hanya sedikit. Coba kita sebagai jemaat Tuhan di sini, kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya percaya dari tempat ini ada jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Dari Tanjung Uban, saudara. Nanti kita lihat saudara, dia tampil menyampaikan firman Tuhan di KKR. Saudara, pasti kita sebagai orang tua bersyukur. Amin. Haleluya. Bersyukur saudara kepada Tuhan. Sebab pengharapan itu bagikan sawi yang kuat. Sampai kita saudara kasih mendapat kemurahan demi kemurahan. Sebagai ayat terakhir saudara. Ketika kita saudara kasih berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia akan memberikan kita saudaraku sifat ilahinya kepada kita menjadi orang yang setia. Kesetiaan itu saya mau katakan itu sifat ilahinya daripada Tuhan. Kita juga sebagai jemaat Tuhan harus memiliki sifat ilahi. Kalau kita mau bertemu dengan Yesus sebagai mempelai pria sorga, sifat itu juga harus ada dalam hidup kita. Sebagai ayat terakhir saudara, coba kita baca dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama. Haleluya. 2 Petrus pasal 1 dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Kita sama-sama membacakan ayat firman Tuhan ini. Haleluya. 1, 2, 3. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya
kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Sampai kita memiliki sifat ilahi itu, saudara. Itulah kodrat ilahi, setia sampai mati. Ketika kita setia sampai mati, saudara, kita sedang mengalahkan hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Tidak lagi tergoda dengan hawa nafsu dunia. Tidak lagi kalah dengan hawa nafsu dunia. Tapi sudah punya kemenangan. Karena apa, saudara? Karena kita sudah mempunyai karakter ilahi. Sifat ilahi sudah masuk di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Setia sampai mati. Ini Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan ini kepada kita semua. Supaya kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Amin. Tetap kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, saudara. Ketika ada persoalan, pegang janji Tuhan. Bagaimanapun besarnya persoalan itu tidak akan menghempas kita. Tidak akan menghanyutkan kita. Sebab kita berpegang kepada Kristus. Dia sebagai kepala yang menyelamatkan tubuhnya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita semakin dipersiapkan Tuhan. Sampai kita memiliki kodrat ilahi. Ada karakter-karakter ilahi di dalam kehidupan kita.